Yang paling seru adalah kalau misalkan ngelihat reaksinya mereka seneng ketika dikasih itu sih gitu. Kita merasa apa yang kita udah lakuin itu ya memang nggak sia-sia karena orangnya juga seneng gitu. Gitu ya. Iya. Dan banyak ya yang ngerasain seneng. Banyak karena untuk yang implementasi kedua ini kita bagiin 7.600 porsi makanan. 7.600 porsi Iya. makanan. Roll camera, roll sound, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Masya Allah, ini perbedaan usia tidak mencegah kita bisa duduk satu meja ya. Oh iya. Mas Muhammad Sazali, dan posisinya adalah di project division dari sebuah perusahaan bernama WIM ya. Yep. Yang memanage tim EVOS Esports. Yep. Betul ya? Betul. Masya Allah. Ini saya mewakili generasi Atari, Nintendo di awal-awal, dan ya masih belum terlalu paham tentang apa yang Mas kerjakan. Kenapa sebuah gaming itu bisa menjadi apa ya? Jadi industri ya. Jadi industri, menghasilkan revenue, menghasilkan karir dan bahkan bisa mengharumkan nama bangsa gitu. Mas bisa cerita, Mas Sazali? Panggilannya apa nih, Jali? Zali. Zali, Mas Zali. Gimana Mas? Sesimpel apa Mas bisa menceritakan apa yang Mas dan teman-teman kerjakan ini? Oke. Mungkin aku bisa cerita di partnya aku karena kita kerja di divisi project. Silakan di project dari division. Project untuk e-sport tuh kayak apa sih gitu kan? Jadi e-sports tuh electronic sports atau electronic sports ya? Itu singkatan dari electronic sports. Masya Allah, ya. Kayak IKTP gitu. IKTP itu semuanya, dan II yang lain iya, ya. Betul. Saudaraan tuh semua elektronik ya. Betul. Jadi gimana Mas, apa yang dikerjakan? E-sports itu mungkin ke orang awamnya akan kenal dengan game. Iya betul. Cuma memang kalau sekarang bahasanya lebih dikenal sebagai e-sport karena ternyata games ini punya bakat dan juga punya kecenderungan lebih ke arah sport. Gampangnya sih mungkin kayak catur kali ya. Kayak catur. Ya, catur kan masuk ke dalam cabang olahraga, tapi mainnya duduk kan. Betul. Gitu. Nah, e-sport juga mirip kayak catur karena sifat keolahragaannya itu ada di sisi strategic thinking. Betul. Itu lebih ke arah situ, makanya dikenal sebagai e-sport sekarang. Nah, terus yang kita lakukan di project ini. Makasih Bang ngasih referensi yang saya paham. Iya. Itu kurang lebih kayak gitu. Okay. Untuk di project ini, jadi untuk e-sport itu sebenarnya banyak aktivitasnya. Yang bisa kita mention adalah salah satunya ada kegiatan seperti kompetisi, terus kita juga ada di luar kompetisi itu ada kegiatan-kegiatan entertainmentnya. Contohnya misalkan streaming. Ya, streaming itu kayak gampangnya sih orang live di satu platform. Boleh sebutin nggak sih? Misalkan YouTube. Boleh, nggak apa-apa. apa-apa. Kalau di kita itu kita pakainya Nimo TV. Oke. Gitu. Ini mabar nih ngomongnya nih. Kadang bisa mabar atau dia cuma nonton. Mabar, jadi nontonin orang main. Nonton orang main. Iya. Kalau mabar tuh main bareng ya. Betul. Kalau saya tahu juga. Iya. Udah baca soalnya. Oh, oke. Kira udah pernah mabar. Belum. Nobar saya, kalau angkatan saya nobar biasanya. Nomad. Nah, pasti nggak tahu kan. Terus ya, lanjut. Kalau mabar ini biasanya ada keterlibatan dari si penonton. Nah, kalau cuma nonton streaming biasanya mereka cuma lihat si talent dari game ini main, terus mereka nonton gitu. Seru ya? Mungkin gini, kenapa dibilang seru karena mereka kadang belajar dari apa yang dilihat. Gitu ya. Karena orang-orang yang biasa main ini orang-orang yang jago kan. Gitu. Mereka mau tahu ketika pakai. Jadi kalau di games ini ada hero kan. Ada hero-nya. Jadi hero yang dipakai ini misalkan apa. Jadi mereka akan tahu nih ketika nonton, belajar dari si gamers ini. Di mana sih dioptimalisasi ini tuh gitu ya. Betul. Karena biasa sambil streaming sambil sharing kan. Main ini tuh gini gitu. Itu sih, itu mungkin yang bisa kita kasih lihat. Nah,
di project ini kita salah satunya menghandle kegiatan kayak gitu. Oke. Ngurusin segala rupanya lo, mulai dari pemain-pemainnya kan banyak ya? Banyak, betul. Banyak. Betul. Dan kalau gamenya ada berapa banyak sih yang dikelola tuh? Kalau di kita itu sekarang ada PUBG M, kita ada Mobile Legends, Ada Mobile Legends. kita ada Free Fire, terus ini untuk game besarnya ya, gitu. Terus ada Dota, tapi di beberapa games ini ada yang pemain cewek, ada juga pemain cowok. Oh gitu. Jadi Banyak, berapa banyak nih komposisi pemain perempuan sama laki-laki? Lebih banyak laki-laki sih, masih 80%? 80% laki-laki. Oh, Ya. baiklah. Jadi mereka nggak cewek dan cowok dalam satu tim. Jadi tim cewek, tim cowok, tim cowok. Oh, gitu ya? Iya. Kayak soft sholat juga ya? Beda gitu ya? Oh, Iya. keren juga. Kenapa alasannya dibagi seperti itu ya? Untuk mewakili juga karena kan main games itu nggak cuma cowok gitu, cewek juga bisa main games. Tapi diadunya sama cewek juga lah gitu ya? Betul. Jadi turnamennya khusus untuk cewek-cewek juga. Wah, keren juga ya. Ada nilai syar'inya tuh di situ tuh ya. Ada soft masing-masing, keren. Dan dari mana-mana yang dikelola, dari Indonesia aja atau ada negara lain juga? Untuk EVOS itu sebenarnya kita ada di beberapa negara. Ada di beberapa negara. Betul, walaupun memang headquarternya ada di Indonesia. Oke. Di Jakarta. Jadi selain di Jakarta, kita ada di Malaysia, ada di Singapura, terus ada di Thailand. Masya Allah. Sekarang yang lagi aktif di situ sih, gitu. Walaupun kita pernah ada di Filipina dan juga Vietnam. Oh gitu. Ternyata dari tadi Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia itu yang paling aktif ya. Gitu. Vietnam mungkin nggak terlalu, Filipina juga nggak terlalu ya. Oh, kalau Filipina mungkin banyak yang main basket kali mas. Bisa jadi. Vietnam saya nggak tahu main apa. Tapi kalau menarik ya, Indonesia sebagai pusat ya, artinya kan komunitas gamernya juga lumayan ya. Betul. Berapa banyak, pernah dihitung nggak, pernah disensus nggak? Dari yang main dan yang mencintai, menonton dan tadi segala macam. Kita ada datanya sih sebenarnya, cuma aku agak lupa sih datanya seberapa banyak. Kalau nggak salah sampai sekian juta. Sampai jutaan gamers. Karena yang main di mobile gaming ini ya. Iya, betul. Oh, kan ada lagi yang gaming yang lain yang PC base segala macam gitu. Iya, tapi kenapa sekarang mobile games itu lebih cenderung lebih rame? Karena kan lebih mudah gitu. Orang kan di mana-mana bisa langsung main gitu. Nggak mungkin orang bawa PC gitu kan cuma untuk main di dalam ya kan di kendaraan umum gitu. Itu lebih gampang gitu dengan dengan mobile games. Mobile gaming. Jadi emang kebutuhan pokoknya jelas ya, kan pangan, sandang sama casan ya berarti ya. Gimana ada casan, hiduplah gamers ini. Penting bisa nyolok, numpang ya om gitu ya. Gak apa-apa nggak punya rumah, yang penting bisa numpang ngecas. Tapi menarik ya. Dari umur berapa ya kalau dipetakan tuh yang paling besar tuh, yang paling banyak tuh anak-anak umur berapa? Anak-anak kayak gue bapak-bapak aja. Saya masih mas, tolong manggilnya, jangan manggil pak ya. Iya. Sebenarnya kalau ini yang punya pasti datanya dari game developer. Oke. Karena mereka yang tahu ketika orang download ini mereka umur berapa. Gitu. Cuma kalau dari sisi bisnis yang kita jalanin, kurang lebih itu dari usia SD. SD ya? Ya, dari kelas berapa tuh? Nggak mungkin dong kelas 1. Enggak sih, enggak. Kelas 5 kali ya? Kelas 5, kelas 6 kali ya. Sampai mungkin ada juga yang udah di atas 30-an gitu. Jadi range-nya dari di bawah 17 sampai dengan dari 18 sampai dengan 35-an gitu. Oke, di situ ya. Pembagian sih lebih ke situ gitu. Dan Indonesia dengan jumlah yang besar itu juga menyaingi Malaysia, Singapura, Thailand gitu atau betul. Oh gitu ya. Masya Allah ya. Kalau tadi kan dibilang bahwa ini sudah menjadi habit di zaman sekarang gitu ya, mobile gaming dan ada macam-macam game yang populer gitu. Kalau saya juga tadi sempat ngintip ya Instagramnya EVOS, Masya Allah ya, ada brand-brand yang jadi sponsor ya. Iya, betul. Banyak, dan ini berapa brand tuh tadi saya lihat, ada 5 apa 6? Sekarang itu kurang lebih kayaknya. Aku hitung dulu ya. Ini berhubungan dengan perusahaan, jadi nggak boleh sembarangan. Iya benar. Kita itu ada Axis, ada Axe, ada. Oh, oke. Terus kita ada dari macam-macam, dari fast moving goods ada ya, maksudnya ada makanan, FMCG, ada banyak sih, ada okay. banyak arah ini.
Masya Allah, wah senang juga tuh beberapa sponsor ya disebut ya. Ya. Mudah-mudahan kapan-kapan kita jalan. Oh boleh nggak sih? Nggak apa-apa, boleh aja. Oh. Karena dukungan mereka juga. Kalau betul, EVOS betul. bikin sesuatu positif, kita ikut berterima kasih juga pada siapapun yang mensupport. Yang paling baru sih kita sama Visa. Sama Visa, Visa. ya. Oh gitu, Masya Allah. Itu paling baru karena baru banget launching kemarin videonya untuk announce bahwa kita bekerja sama dengan Visa sebagai salah satu sponsor kita. Official ya, Masya Allah. Nah, kalau ditanya Mas, apa ini kan bisa sampai ke level jadi atlet ya, bawa nama Indonesia gitu, menang lagi. Itu gimana? Yang terakhir kapan yang Mas tahu dan seperti apa sih persaingan di mendapatkan emas di kancah-kancah dunia nih, membawa nama bangsa ini sesulit apa? Mungkin untuk yang ajang terakhir itu ada di SEA Games untuk SEA yang Games? ranah sebagai atlet nasional. Terus kalau untuk yang bawa nama klub tapi di ajang dunia itu ada juga Mobile Legends M1 namanya. Oh, bahwa itu klub aja ya? Itu klub. Oh, Tapi perwakilannya dari masing-masing negara ada. Ada, bergabung lah itu ya. Betul, betul. Kalau yang SEA Games negara ya berarti ya? Ya, jadi kalau SEA Games itu memang jadi ada seleksinya untuk bisa masuk ke dalam tim nasional. Jadi mereka sebagai atlet timnas itu diseleksi, nanti yang lolos mereka akan masuk ke dalam karantina dan segala macam, terus nanti untuk bisa ikut SEA Games. Sama ya prosesnya ya? Prosesnya sama. Gitu. Cuma nggak disuruh lari gitu nggak ya? Kayaknya sih, berenang, tapi triathlon mungkin nggak ya? tetap ada sih harusnya Oh, sih tetap ada ya? olahraganya, iya. Karena kan kebanyakan main game duduk aja juga nggak bagus gitu. Pasti Nggak ada, sehat ya? iya, pasti ada sih kegiatan olahraganya sedikit-sedikit. Ada perbaikan gizi gitu ya? Oh, Masya Allah. Dan prestasi terhebatnya tim EVOS apa terkait dengan membawa nama Indonesia ini? Untuk SEA Games kita kasih apa ya, kemarin atletnya kurang lebih 3 sampai 4 atlet. Oh gitu, dari total berapa atlet? Kalau Mobile Legends itu kan 5. Oh itu, wah dominan Biasanya sih sekali. sama cadangan itu jadi 6. Itu beda-beda ya komposisinya. Jadi Ada cadangan juga ya? kadang ada cadangan. Jadi kalau lagi tanding gitu, di belakang ada yang dia juga lagi stretching gitu, jari-jari gitu segala macam gitu. Ya, karena kan Seru kita nggak ya. pernah tahu ketika lagi tanding entah mungkin ada kendala, kita nggak pernah tahu lah ya di dalam situasi itu kayak gimana gitu. Makanya menurut kita ya dengan adanya cadangan itu suatu plan yang memang perlu sih gitu. Kalau dulu kan yang terkenal dulu katanya anak-anak Indonesia tuh jagonya hacking ya, katanya Jogja lah apa katanya ya, nggak tahu nih gitu bener apa enggak. Namanya juga hacker, masa ketahuan gitu, sama aja kayak agen rahasia. Kalau udah ketahuan ya nggak jadi rahasia lagi dia. Kalau ini seberapa jago ya anak-anak Indo nih di mata teman-teman global, dari yang ini deh, dari tim EVOS saja, sangar nggak nih kita nih di gaming ini? Bisa dibilang sangar sih. Oh iya, bisa dibilang sangar ya? Secara general Indonesia selalu masuk ke ajang internasional gitu. Gitu? Ya, mau dari manapun timnya ya gitu. Itu pasti ada perwakilan dari Indonesia yang untuk ikut ajang-ajang di internasional. Berarti kan punya intelligence, punya skills yang terasah, punya insting gitu ya? Iya, iya. Gitu ya. Apa sih potensi terhebatnya seorang gamer kalau itu kan di dalam ranah gaming, kalau di luar sebagai manusia di dunia yang tidak maya? Mungkin orang lihatnya kalau gamers itu antisosial kan, Banyak yang bilang gitu. ya kan, jarang keluar, terus jarang ngobrol sama orang. Cuma potensi lainnya sebenarnya kayak orang biasa sih gitu. Kayak orang biasa iya, ya? Betul. Cuma mungkin ya memang nggak se-open dengan orang-orang lain, tapi tetap berinteraksi kok, tetap juga. Bener. Walaupun ya punya waktu sendiri, punya waktu juga buat orang lain. Itu. Dan yang menarik kan EVOS ini udah beberapa kali ya jalan sama ACT ya. Ya, betul. Berkolaborasi dalam hal-hal yang baik. Itu bisa diceritakan nggak? Seperti apa Mas Ali prosesnya tuh? Awal inisiasi kerjasamanya itu aku lupa antara di Februari 2020 atau di Maret gitu. Oke. Jadi waktu memang awal-awal ada isu corona Bahwa COVID-19 pandemi masuk ya, oke. masuk ke Indonesia, kita memang waktu itu berinisiatif mau bikin satu kegiatan penggalangan dana.
Terus kebetulan Nah, dari banget, siapa ide itu awalnya tercetus? sebenarnya kita memang ada. Jadi kita punya program namanya EVOS Hope. Oh, EVOS Hope. Oh, Program EVOS Hope ini kurang lebih seperti CSR programnya yang ada di internal kita, gitu. Dan bergeraknya nggak cuma sebenarnya nggak cuma di bidang kemanusiaan gitu. Kita ada di beberapa. Oke. Salah satunya yang sekarang kita lagi punya itu campaign Save Our Tiger. Oh, ada juga manusia dibelain, macan juga dibelain ya, harimau. Betul. Apalagi terus menarik, Masya Allah. Jadi di EVOS Hope ini kita selalu berinisiatif untuk punya kegiatan-kegiatan yang bisa membantu secara sosial. Gitu ya, Masya Allah. Jadi mematahkan tuh ya. Siapa bilang gamers antisosial ya? Betul, Alhamdulillah. betul. Masya Allah. Dan antusias ya teman-teman terkait ini? Maksudnya kalau di WIM kan mungkin karena manajemennya ya. Kalau teman-teman yang main atau di luar itu? Ya, memang sebenarnya gini, sama sih kayak orang-orang ketika ada suatu kejadian bencana dan segala macam, pasti semua orang punya empati kan gitu. Cuma memang kalau untuk turun ke jalan langsung bagian itu rada agak nggak mungkin karena mereka punya kegiatan dan juga kita kita mendahulukan kepentingan kesehatannya mereka gitu. Betul, makanya untuk turun ke jalannya memang dari tim manajemennya. Oh, kemarin tuh manajemen semua yang turun ya? Lebih banyak ke manajemennya. Iya, Gitu. iya. Cuma memang dari mereka akan bantu di ranah sosial media untuk bisa dipromot, betul ngajak orang, betul. gitu ya. Itu kemarin penggalangannya sampai berapa dan berapa lama tuh menggalangnya? Kita jadi gini, di April itu kan udah ada implementasi pertama ya. Itu kita bagi-bagi ke kampung kandang, kita bagi-bagi beras lah gitu di awal karena memang kebutuhannya itu kayaknya orang gini, waktu awal-awal pandemi ini kan orang berpikirnya butuh APD, butuh hand sanitizer dan segala macam gitu. Cuma kalau dilihat-lihat terlalu fokus ke arah sana sampai ada beberapa hal yang dikesampingkan. Betul. Orang yang nggak lihat gitu. Makanya ini EVOS ngelihat ada sisi lain. ya, jadi ini juga ada diskusi internal sih. Kita mau ke arah mana itu juga ada pertimbangan gitu. Kenapa harus ke arah sini gitu. Pas ada penjelasan bahwa memang ternyata dampaknya itu nggak cuma secara kesehatan tapi juga ada secara sosial, di mana banyak dari orang-orang yang terdampak dari pandemi ini kebutuhan pangannya juga ternyata Iya betul. kan itu lumayan tinggi gitu karena mereka harus stay di rumah. Sebagian dari mereka nggak bisa kerja, apalagi kalau yang buruh harian lepas, yang mana memang kerjaannya kan bayarannya di harian. Iya gitu. betul. Lo kerja lo kedapat deh gitu ya. Ketika Kalau nggak ya kerja nggak makan gitu. Nah, Datang dengan ide itu ya udah akhirnya kita mutusin untuk lebih ke arah pangan. Lalu ketemunya Terus dengan ACT gimana caranya tuh? ini unik nih. Jadi ada di tim ACT itu yang ternyata suka juga main games. Oh ada ya? Ada. Siapa tuh? Nah makanya tuh siapa yang suka main games? Jangan kerja sambil main games. Oke. Berarti dia akan menjadi agen rahasia. Dapat info dari situ. Iya, jadi ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kita minta boleh dong dikirimin profil dari company dan juga profil kegiatan kayak apa gitu. Nah, terus kita bawalah ke ranah internal, kita diskusikan, terus putusin untuk ya udah karena memang untuk jalan sendiri juga kadang nggak mudah gitu untuk ngelakuin sosial gini apa. Jadi kan nggak ada salahnya gitu untuk bisa kerjasama dengan ACT. Menyenangkan. Baru habis itu bikin penggalangan dan yang lain-lain. Betul. Penggalangan penggalangan yang kedua itu ada dua kali ya udah ya? Dua kali. Yang pertama untuk pangan corona, yang kedua untuk sama-sama pangan. sama. Dua gelombang ya? Iya, dua gelombang, tapi bentuk yang didonasikan yang beda. Karena kalau yang pertama itu kan lebih ke arah beras gitu. Jadi lebih kebutuhan tapi belum matang. Nah, kalau yang kedua ini udah jadi makanan. Oh, makanan siap saji. Betul, ini udah jadi orang ketika dapat udah bisa langsung makan gitu. Begitu, Masya Allah. Yang mana yang lebih seru? Proses ngebagiinnya ikut Mas? Ikut semua. Ikut semua. Ya. Dua-duanya seru. Iya, dua-duanya seru karena ya? kan beda.
satu tempatnya beda, dua juga apa yang kita bagiin beda gitu. Yang paling seru adalah kalau misalkan ngelihat reaksinya mereka seneng ketika dikasih itu sih gitu. Kita merasa apa yang kita udah lakuin itu ya memang nggak sia-sia karena orangnya juga seneng gitu. Gitu ya. Iya. Dan banyak ya yang ngerasain seneng. Banyak karena untuk yang implementasi kedua ini kita bagiin 7.600 porsi makanan. 7.600 porsi makanan Iya. siap saji ya. Betul. Makannya di depan Mas beberapa orang atau Enggak banyak? sih, enggak. Karena kemarin itu kan sekali bagi bisa sekian ratus ataupun 1.000 porsi. Jadi kita nggak sampai nungguin mereka makan sih. Iya gitu. bisa 2 hari Mas nungguin. Enggak sih, seharian lah ya. 7.600 di berbagai macam tempat dan turun semua ya tim Betul. manajemennya. Oh gitu, dokumentasiin. Jadi teman-teman di balik layar juga pada ngelihat ya. Atau ada live segala macam gitu kan? Kalau live enggak sih, tapi kita punya dokumentasi. Hari ini nanti akan naik. Gitu. Hari ini naik? Di Instagramnya EVOS. Keren. Iya. Dan Aku mau ini sih. Silakan. Apa Selain, yang selain menarik? dari manajemen maksudnya, kita juga ada dari keterlibatan fans. oh fans. Jadi fans kita Ya. itu Iya. kerap dipanggilnya EVOS fans. EVOS Mereka juga fans. mau bantu. Bahkan antusiasnya tinggi banget. Benar, Jadi ketika Masya kita Allah. info ke tim community, ada nggak sih yang mau terlibat ini? Mereka bahkan nanyain bisa nggak kalau ikut tiap hari gitu. Segala macam. Waduh. Iya. Ini sih yang buat kita juga Masya jadi Allah. seneng gitu untuk bikin kegiatan sosial kayak gini karena ternyata kita bisa ngerangkul banyak pihak dan nggak cuma dari internal tapi juga dari fans-fans mereka mau terlibat. Gitu ya. Loyal ya dan menyenangkan. Kadang-kadang kan kita mikir ya kalau namanya fans ya diajak yang asik-asik aja gitu, yang kalau sama grup misalnya band gitu ya pokoknya yang terkait dengan itulah. Ternyata enggak ya, ternyata diajak turun bersusah-susah ngasih makan orang, ngelihat orang kelaparan itu kan sebenarnya nggak menyenangkan tapi mereka mau ya. Ya betul. Begitu ya. Bahkan Jadi dia next itu. bisa ikut dong nih. Oh, yang penting mereka tuh diinfo. Jadi ada Oke. kita akan ada kegiatan gini, terus kebutuhannya kayak gini, mereka pasti willing banget untuk bisa berkontribusi. Setidaknya mereka ikut fundraisingnya ya, ikut. Masya Allah. Berapa banyak Mas yang kemarin terkumpul Mas? Total itu ada 141 juta sekian. Oh, Masya Allah. Dalam berapa hari ngumpulinnya? Kalau total dari penggalangan donasinya itu, kalau yang untuk di Juni implementasi kemarin itu kurang lebih sekitar 3 mingguan. 3 mingguan. Tapi in total sebenarnya dari Maret sampai ke Juni ya udah sekitar 3 bulanan lah. Gitu ya. Tapi yang menarik kayak Mas tadi bilang kan banyak kan anak sekolah ya katanya ya. Betul. Berarti mereka bisa mengeluarkan sejumlah uang untuk di luar dari mereka harus beli paket data dan yang lain-lain ya. Maksudnya kayak saya juga survive lah dulu. Cuma ya tahulah duitnya cekak-cekak kayak anak sekolahan ya. Mereka sebesar apa yang diketahui yang paling besar dari mereka ngasih sebesar apa gitu bisa terkumpul 141 juta tuh. Oh, 141 juta ini nggak semuanya dari fans juga. Nggak semuanya dari fans kan ya makanya. Tapi yang menarik yang paling besarnya tuh ada terlacak nggak datanya tuh. Kalau di landing page-nya EVOS melawan Corona itu di landing page-nya ACT itu ada kok kayak misalkan ada yang 100.000, 50.000 gitu. itu ada. Kita nggak tahu sih. Segitu ya. Kita nggak tahu apakah memang itu gimana ya. Maksudnya kadang bantuan itu kan nggak mengukur dari sisi ekonominya. Betul. Tapi lebih kepada emang dia mau bantu gitu. Semangatnya itu. Karena kalau ngomong miliarder ya nyumbang 300 M juga ya iyalah Ya, gitu kan. Cuma ini yang ya cekak gitu. Bukan cekak lah. Terbatas lah budgetnya masih minta mau bapaknya gitu dan Masya Allah ya ternyata seperti itu dan banyak hal ya bisa dilakukan ya kalau emang bareng-bareng. Selain itu sama fans kegiatannya apa lagi biasanya? Kegiatan sama fans kadang kita ada meet and greet. Meet and greet ada Iya, juga iya. sama atlet-atletnya. Betul. Gitu. Atau juga kita punya kompetisi tapi khusus untuk fans. Oh, antar fans yang ada. Ya, betul. Kalau menang bisa naik ke liga ini dong. Enggak. Liga fans berikutnya ya. Hadiahnya sih lebih kebanyakan ke uang atau ke kalau di games itu diamond gitu-gitu sih. Diamond itu apa? Diamond itu currency untuk Oh. beli Oke. item di dalam game.
Begitu ya. Iya. Oh, Masing-masing iya, game iya, beda-beda iya. namanya sih. Betul, gitu. betul, 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 betul. Ada yang sebutannya Diamond, ada yang sebutannya UC, ada yang sebutannya Mm-mm. Shell dan segala itu beda-beda. Untuk naik level di gamingnya ya, Masya Allah. Kalau apa Mas yang Mas lihat ya dari ya, tentunya ini kan sebuah company ya, Ah, sebuah company dengan visi dan juga pasti melihat berbagai hal yang terjadi perubahan di masyarakat ya, kayak pandemi ini kan masih tak panjang gitu ya. Kalau teman di EVOS nih optimis nggak? Things will get better gitu? pasti sih, pasti Pasti ya ya. harus optimis juga gitu. Keren. Karena dari kalau kitanya positif, pasti nanti efeknya juga akan positif gitu sih. Kalau kita positif Iya. akan jadi positif ya. Iya, Dan justru ketika tadi dengan kepekaan kita melihat sekeliling, ketika yang lain lagi butuh, kita bisa mengusahakan sesuatu ya. Betul, Masya Allah. Kalau ini kan kita yang jelas ya, kita senang banget karena tadi ada, kalau kita melihat pangan itu sesuatu yang sangat penting di hari-hari ini, dan ya kita tahulah nih pandemi yang panjang, bisa dibilang katanya angka ekonomi ya, penurunan ekonomi makin jauh gitu ya. Apa ke depan yang terlintas di teman-teman setelah melakukan 2 kali kegiatan ini? Apakah next kita ngapain yuk? Udah dibicarakan atau sudah terfikir? oh. Secara plan sih memang kita belum, karena kita ada beberapa kan kayak tadi yang udah saya sebutin. Sekarang kita lagi fokusnya di yang Save Our Tiger karena memang Save Our Tiger, Masya Allah. campaign-nya lagi di situ gitu. Ini lebih kalau yang Save Our Tiger, aku kalau boleh cerita, Iya, boleh silakan. jadi kita bikin merchandise. Hmm, Nah, 100% keuntungan dari penjualan merchandise ini kita sumbangin ke Salah satu lembaga yang menangani salah itu. satu lembaga yang menangani Enggak nolongin konservasi. langsung Tiger kan? Enggak, karena kita juga nggak tahu iya. kapasitasnya kurang gitu untuk nolongin langsung. Jadi kita pasti akan melalui konservasi harimau Sumatera. Gitu Karena ya. memang tinggal harimau Sumatera kan yang ada di Indonesia. Iya, ntar anak-anak kita bingung lagi di Nah kalau boleh ini salah satu itu merchandise yang bajunya. kita pakai ya. Oh, Masya Allah. Kasih deh Mas itu. Nah ini Berapa ini, tuh? Ini 180.000. Oh, gitu ya. Ah. Dan itu banyak yang beli, dan ini salah satu divisi yang kayaknya happening nih kayaknya di EVOS nih. Merchandising. Ya, lumayan. Ya, merchandising karena di merchandising juga lumayan banyak kolaborasi kan. Oke. Jadi ada banyak brand-brand Indonesia, brand-brand lokal yang memang berkolaborasi sama EVOS. Salah satunya ada brandnya Daniel Mananta yang Damn I Love Indonesia. Oke. Oh ya, dia waktu ya beberapa kali Bang Daniel dan teman-teman itu juga bantu waktu itu kalau nggak salah buat Lombok gitu ya. Masya Allah gitu. Oh, kolaborasi seperti itu ya. Kalau di dalam timnya tuh ada yang public figure yang orang kenal nggak sih? Atau semuanya emang atlet yang Kalau dari dedicated, nggak mau terganggu dengan dunia luar, ceng kan? mungkin kalau dari secara general orang belum kenal, tapi kalau dari Tadi pasarnya game di komunitasnya ada terkenal. itu udah terkenal gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita sebut misalkan nama salah satu talentnya kita Jonathan Liandi atau Angel, Itu udah pada game tahu tuh. ambassador kita ya mereka akan tahu gitu. Tapi kalau orang awam yang memang nggak ada di pasarnya game, nggak punya antusias di games, ya mereka nggak tahu itu siapa gitu sih. Gitu ya. Jadi ya kayak komunitas kampus ya, ketua senatnya ya kalau di luar mah dipajang kayak gimana juga nggak bakalan ada yang kenal, tapi ini Masya Allah. Dan seberapa teraspirasi orang sama itu tadi pentolan-pentolan game nih, atlet-atlet fans itu kan biasanya ya ada sesuatu yang dilihat ya. Betul. Seberapa berpengaruh nih mereka kepada kehidupan fansnya? Kita bisa bilang kalau kehidupan sehari-harinya kita nggak bisa tahu ya, karena itu harus ada research dan segala macam untuk bisa jawab itu. Tapi Kalau japri-japri gitu kita nggak tahu deh ya. iya gitu. betul, karena kan adanya di akunnya mereka nih gitu kalau Japri. Tapi kalau secara sisi gamingnya mereka sangat berpengaruh sih gitu. Sangat berpengaruh ya. Iya, karena gini, gampangnya adalah ketika tim kita lagi ada di sisi yang sulit dan segala macam gitu, ada beberapa yang akan support dan segala kasih komen baik-baik semua segala macam untuk ngedukung bahwa kalian udah ngelakuin terbaik apa segala macam. Itu kelihatan gitu loh bahwa memang Gitu ya. mereka punya empati, mereka berarti gimana ya,
apa yang dilakuin sama tim kita itu punya dampak juga untuk fans-fans yang ada di luar sana gitu. Gitu ya, kalau terbaik dan sebaliknya ya, ketika lagi turun di support juga Betul, tuh. iya. Jadi ada EVOS garis keras tuh fansnya tuh ada tuh. Gitu ya. Bawa spanduk gitu kalau Iya. kalau tanding Mungkin bendera kali ya. bendera. Ya? Iya. Masya Allah. Tapi nggak naik kereta gratis gitu kan? Nggak sampai segitu. Bukan kayak yang ya, seperti itu, bukan. Masih aman kok, masih aman. Masih aman. Nggak separah itu. Nggak separah itu ya. Kalau Mas ngelihat ke depan nih, kalau ya game kan sebuah industri ya, ada yang bikin, ada yang memainkan sebagai atlet, ada fansnya, ada merchandising dan segala macam. Potensi ke depannya gitu ya untuk Indonesia tuh seperti apa ya? Kita udah bisa bikin game sendiri yang keren apa belum sih? Sebenarnya bisa aja sih gitu. Kita bisa aja bikin game sendiri yang keren. Cuma memang bikin games itu nggak mudah dan nggak cepet sih. Dan butuh duit pastinya. Pasti gitu. Karena kan complexity dari games itu walaupun mainnya gampang, tapi cara bikinnya pasti nggak akan mudah. Pasti gitu. ribu ya. Iya. Terus masuk lagi ke hal-hal dengan bisnis deal dengan platform dengan Betul. Masya Allah. Karena pasti komposisinya banyak, mulai dari desain gamenya itu sendiri kayak apa. Bener. Sampai Nggak cakep orang nggak mau main. Iya, betul. Belum user friendly apa enggak dan segala macam, berat apa enggak gitu ya. Masya Allah. Kalau dari pemainnya sendiri pasti akan ada generasi demi generasi ya. Pasti. Jadi di kita itu selain ada tim utama, kita juga punya namanya EVOS Academy. Oh ada. Ya. Jadi Wah. EVOS Academy itu Itu akademi real atau goib? itu real. Oh, real gitu ya. Jadi memang Ada tempatnya gitu. mereka jadi gini. Training center gitu. Kalau di kita sebutannya gaming house. Gaming house. Ya, jadi masing-masing atlet ini, masing-masing klub gamenya, mereka punya gaming house tertentu yang mereka tinggal di situ. Gitu. Jadi tiap hari mereka ada latihan untuk sekian Tinggalnya jam. bukan tinggal beranak pinak di situ, apa? Oh, enggak. Mereka tiap hari kayak ngantor gitu. Oh enggak, kalau untuk yang cowok-cowok memang mereka tinggal menetap di situ. Gitu. Oh gitu. Mostly mereka di situ. Walaupun nanti ketika libur mereka boleh balik. Gitu ya. Jadi ada hari-hari liburnya juga. Kayak pekerja tambang ya. Karena mungkin untuk lebih mengoptimalisasikan pelatihan dan juga biar mereka dapat chemistry-nya kan, karena Iya. dengan tinggal bareng, dengan Spirit of competition-nya juga kebangun ya. betul. Karena dengan tinggal bareng nanti kan secara kekompakan akan lebih dapat kan gitu. Karena di dalam games itu kekompakan itu salah satu jadi faktor utama. Kunci ya. Ternyata di dunia nyata sama di dunia gaming sama. Sama. Kalau ditanya nih Mas kan banyak yang nih gaming kan macam-macam nih dari zaman ke zaman gitu ya. Ya zaman main Tetris gitu juga. Sempet tuh hits jadi Mas belum lahir kayaknya. Dari game yang ada di komputer akhirnya jadi dijual sampai ke mohon maaf tool saya tuh ya Game Watch kita bilang Game Watch itu sampai dijual ke jalan-jalan gitu ya. Kalau yang Mas lihat akan bisa se-booming apa sih gaming ini di Indonesia nih? Aku nggak tahu untuk comparisonnya kemana gitu ya. Karena Kalau mobile gaming ya Ah. obviously karena semua orang pakai mobile gitu ya, itu parameter ininya ya. iya, tapi memang sebenarnya udah booming sih. Gitu. Emang udah booming ya. Udah booming. Semua orang main gitu ya, macam-macam lah. Mungkin kalau data dari downloaders gamenya itu aja itu udah jutaan. Nah, berarti kan memang Kalau di era pandemi naik atau turun? secara sisi permainan games sama live streamingnya naik. Naik ya. Ya, karena orang kan lebih meluangkan waktunya lebih banyak di rumah. Jadi akan ada lebih banyak main games ataupun nonton Isi waktu luang iya, gitu ya. nonton si gamers ini atau si streamer namanya kalau orang-orang yang suka streaming. Streamer ini main game. Itu lebih tinggi sih watch hour-nya. Gitu ya. Kalau karakter nih, saya tuh penasaran loh. Kalau teman saya dulu zaman-zaman yang rajin main game tuh biasanya nggak pinter gitu anak-anak kayak gitu. Gitu. Suka ya itulah. Kalau karakter gamer zaman sekarang tuh jadi seperti apa Mas kalau yang Mas lihat? Kan ada pola-pola tertentu nih kesamaannya. Mungkin Kayak apa mereka sama kalau- aja sih kayak orang bener-bener sama kayak orang biasa sih gitu. Bener-bener. Mereka sekolah. Jadi nggak kuper juga gitu ya. Enggak. Mereka tetap sekolah. Nggak juga. cuek juga. Enggak.
Enggak sih, ya mungkin kalau cuek itu lebih karakter pribadi masing-masing. Jadi kayak 1-2 orang mungkin memang ada yang cuek, tapi secara umum mereka tetap bersosialisasi dengan orang. Gitu ya. Kan games tuh banyak yang bilang kayaknya menjadikan orang tuh tidak manusiawi gitu. Ada yang bilang, setuju nggak sama pernyataan itu? Enggak juga sih. Enggak juga ya? juga sih gitu. Karena memang jujur manusiawi nggak manusiawi itu karena dari diri masing-masing gitu. Gimana penanaman penanaman dari orang tua, mungkin juga dari keluarga dan segala macamnya dari dulu mereka kecil sampai sekarang, itu sih yang menentukan, bukan karena mereka suka main games atau enggak. Dan toh buktinya sudah terjadi 2 kali 2 gelombang dan tidak kecil juga ya, sampai ratusan juta kepeduliannya dari yang mayoritasnya anak-anak sekolah gitu, yang mungkin ya mencari selisih yang cukup susah lah ya, dan bargaining sama orang tuanya juga di momentum pandemi juga kebanyakan juga susah gitu ya. Betul. Menyenangkan tetap sisi ininya ya, apa apa yang paling menyenangkan dari yang Mas rasain ya selama berkecimpung di sini? Selain industrinya memang menyenangkan, di sini kita nggak terlalu serius. Maksudnya nggak terlalu serius itu bukan kerjanya. Kalau kerja harus serius, dimanapun kerjanya harus serius. Tapi kita bisa lebih fleksibel, jadi diri sendiri aja kalau misalkan di dunia ataupun di industri games ini. Nggak perlu jaim-jaim gitu ya? Karena misalkan gini, kalau anak-anak di kantor ya, teman-teman di kantor itu kayak waktunya istirahat setelah makan, mereka pengen main game, ya udah langsung main games gitu. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang, itu common gitu loh. Mereka main game. Atau malah wajib main game? Wajib juga enggak sih, wajib juga enggak. Tapi kita tidak membatasi mereka untuk main games gitu ya. Dan gaming tuh bisa jadi sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi positif, karena ada kepekaan rasa, ada insting, ada intelligence di situ ya. Berarti sebenarnya kalau untuk membangun dunia yang lebih baik tuh bisa ya sebenarnya. Bisa. Ya. Ada satu hal mau disampaikan ke pesan-pesan ke fans-fansnya mungkin? Silakan. Kita di sini dari tim manajemen dan juga dari internal EVOS Esports mau ngucapin terima kasih sih. Terima kasih atas kontribusinya. Terima kasih atas bantuannya, karena lagi-lagi tanpa kalian kita juga bukan apa-apa gitu. Karena kita pasti butuh satu sama lain gitu. Gitu Tetap ya. dukung kita. Mantaplah bermain, dan mudah-mudahan bener-bener ya lahir batinnya sehat, semuanya Amin. menyemangati, orang tuanya disemangati, sekelilingnya disemangati, dan saya yakin banget EVOS akan terus berjalan bersama dengan ACT juga di jalan kebaikan. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Mas, Masya Allah, Muhammad Sazali, ya Mas Terima Zali. kasih banyak. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, karena saya masih pengen banyak ngobrol tentang gaming, dan salam buat teman-teman di sana. Terima kasih banyak dari ACT sudah ya bersama mempercaya ACT untuk bisa menjadi ya jembatan untuk kebaikan teman-teman semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.